Al-majalah at-taqwimiyah inda tasnifi Bloom. Kama ra'ayna anna tasnifa Bloom yatakawan min salasa. Rubama sanabda bi kasfil kubur. Ainun Fatina Hadirah sudah. Anindita Hadirah sudah. Asa Hadirah Ustazah. Ayu Rahayu Hadirah Ustazah, hadirah. Dewi Putriani Hadirah Ustazah. Pina Hadirah Ustadzah. Lucy Hadirah Ustazah. Ya kan? Miftahul Hadirah. Miftahul Ummah Hadirah Ustadzah. Nildayani Hadirah Ustazah. Isbahul Umam Hadir, Ustazah. Lutfi Muhammad Lutfi موجود أستاذ. حاضر أستاذ. Muhammad Nailur Hadir Ustazah. Muhammad Rafli Hadir Ustazah. Najmi Nur Ainun Rena Hadirah Ustazah. Srihat Wardah. Hadirah Ustadzah. Naam, haya nabda di bahsi hadzal mawdu' falyatafaddal maskur. Ustazah. Man satafas? Saya bekas. Anak sudah. Nah, sanabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة سأقدم لكم عن المجلات المعرفية والعاطفية والحركية النفسية في تصنيف بلوم. آه، أوكي. أوكي. تصنيف بلوم هو طريقة لتنظيم أهداف التعلم. وضعه بنيامين بلوم في سنة 1956 بمعنى أنه يساعد المعلم في تحديد ما يريد أن يتعلمه الطالب، وتم تطويره في سنة 2001 ليكون أكثر مناسبة للتعليم الحديث.
Jadi untuk perkenalan, ini adalah taksonomi Bloom yang kita sudah kenal, yaitu kerangka untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Dan kemudian kerangka ini direvisi oleh Anderson dan Cardwell pada tahun 2001 agar selaras dengan perkembangan pendidikan modern. Jadi taksonomi ini membantu guru untuk merancang pembelajaran yang lebih komprehensif dengan membagi tujuan pembelajaran ke dalam tiga ranah utama yang sudah terintegrasi. ثم ثلاثة مجلات في تصنيف بلوم، يعني المجال المعرفي، المجال العاطفي، والمجال الحركي النفسي. المجال المعرفي وهو يتعلق بالتفكير. المجال العاطفي هو يتعلق بالمواقف والقيم. المجال الحركي النفسي هو يتعلق بالمهارة العملية. والمهم هنا هو أن هذه المجلات لا يجب أن نفصلها بل ندمجها معا. Jadi ketiga ranah dalam taksonomi Bloom ini ada tiga, yaitu ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Seperti yang saya sampaikan, al-majal al al-majal al-ma'rifi itu adalah ranah kognitif, secara pemikiran, mencakup kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga berkreasi. Kemudian al-majal al-atifi yaitu adalah ranah afektif, itu berhubungan dengan sikap dan nilai, mencakup dengan penerimaan, respon, penilaian, pengorganisasian nilai, lalu juga internalisasi. Kemudian ada al-haraki an-nafsi, yaitu adalah psikomotorik, berhubungan dengan keterampilan fisik, mencakup meniru, penggunaan ketepatan, koordinasi, dan juga otomatisasi gerakan. Semua al-majal al-ma'rifi. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Bloom pada taksonomi Bloom pada ranah kognitif al-majal al-ma'rifi. Al-majal al-ma'rifi yartabitu bil qudrati ala tafkir wa huwa la yakifu inda hifzil ma'lumat bal yatatawwar ila fahmiha thumma istihdamiha fi mawqifah jadidah. وفي المستوى العالي يستطيع الطالب أن يحلل المعلومات ويقيمها وحتى ينتج أفكارا جديدا، وهذا ما يسميه بتفكير العالي atau HOTS. Jadi beberapa hal yang ada di ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 keterampilan tingkatan berpikir, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, dan juga C6. C yang dimaksud di sini adalah kognitif. C1 adalah mengingat, remembering, jadi mengingat informasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua ada C2, memahami, jadi memahami makna dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan menggunakan kata-katanya sendiri. Kemudian ada C3, applying atau menerapkan, menggunakan informasi ini dalam situasi yang baru. Jadi menerapkan hal yang sudah dipelajari sebelumnya itu ke dalam situasi yang baru. Kemudian ada C4, analyzing atau analisis, yaitu menguraikan informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami strukturnya. Kemudian C5 itu evaluating atau mengevaluasi, memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ada C6, yaitu mencipta atau creating, menghasilkan sesuatu yang baru dari informasi yang ada.
Suma al-majal al-atifi masuk ke ranah afektif. المجال العاطفي مهم جدا لأنه يتعلق بدافع الطالب. فإذا كان الطالب لا يجب التعلم فإنه لن يتعلم بشكل جيد. ويشمل هذا المجال أيضا القيم مثل الاحترام والانضباط والمسؤولية. ومع الزمان تصبح هذه القيم جزءا من شخصية الطالب. Nah, jadi seperti itu untuk apa di ranah afektif di bagian taksonomi Bloom ini. Jadi ada perkembangan perilaku dan juga nilai, dimulai dari penerimaan, yaitu kesadaran terhadap stimulus atau informasi dalam menerimanya. Kedua ada respon, yaitu memberikan reaksi atau merespon terhadap stimulus yang ada yang diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penilaian atau valuing. Jadi menilai pentingnya suatu nilai atau konsep. Kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian atau organizing, yaitu menghubungkan nilai-nilai dalam sistem yang teratur, yang konsisten. Kemudian dilanjutkan dengan penghayatan characterizing, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pandangan hidup yang melekat. Itu untuk al-majal al-atifi atau ranah afektif. Selanjutnya في المجال الحركي المرسي يعني تنمية المهارة المدنية yaitu pada ranah psikomotorik. يرتبط هذا المجال بالمهارة العملية يبدأ بالتقليد ثم الاستخدام ثم الدقة حتى يصل إلى المهارة التلقائية. ثم في المثال في تعلم اللغة العربية لا يكفي أن يعرف الطالب شكل الحروف فقط بل يجب أن يتعلم كيف يكتبها بشكل صحيح. ثم في البداية قد يكون خطه ضعيفا ولكن مع التدريب المستمر يصبح أفضل تدريجيا. وكذلك في مهارة الكلام أخي حتى يستطيع أن يتكلم بطلاقة. Itu. Jadi di psikomotorik ini adalah pengembangan keterampilan fisik. Di pengembangan keterampilan fisik tidak melulu harus yang bergerak seluruh badan, tapi bisa dimulai dari imitation atau meniru, mengamati gerakan atau tindakan dan menirunya. Seperti kalau misal di bahasa Arab maharoh kalam, siswa juga bisa mengamati gerakan bibir guru bagaimana mengucapkan sebuah kata kemudian ditiru. Nah, itu bisa jadi masuk ke ranah psikomotorik, meniru gerakan dan tindakan. Kedua adalah penggunaan atau manipulation, melakukan keterampilan berdasarkan instruksi. Ketiga adalah ketepatan atau precision, melakukannya dengan tepat. Seperti itu. Jadi kalau sudah bisa meniru, apakah sudah bisa melakukannya dengan tepat sesuai atau tidak? Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari psikomotorik. Kemudian adalah artikulasi, menggabungkan gerakan ke dalam pola, apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya adalah otomatisasi atau naturalization, melakukan dengan otomatis tanpa berpikir. Seperti itu. Jadi dengan misalnya di contoh tadi adalah maharoh kalam yang awalnya mungkin masih terbata-bata belum bisa, dengan awalnya meniru terus disesuaikan di latihan terus kemudian akan ada otomatisasi atau secara natural akhirnya keterampilan itu terbentuk seperti itu karena dilatih secara kontinu atau terus-menerus. Nah, hadhihi amsilah fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Jadi ini adalah ada beberapa contoh penerapan di pembelajaran bahasa Arab.
Misal al-majal al-ma'rifi, yakni pahmu makna nas al-makro. Jadi pemahaman tentang teks, yaitu menggunakan ranah kognitif. Jadi memahami teks yang dibaca. Bisa jadi dia masuk, kalau memahami berarti masuknya C2 berarti ya. Nah, itu masuk ranah yang kognitif. Suma tahlil tahlil al-jumlah, menganalisis jumlah, menganalisis struktur kalimatnya seperti apa. Jadi dari teks yang dibaca ketika sudah dipahami, dianalisis struktur kalimatnya, seperti misal contoh, eh, manakah yang idofah, mana yang bentuk idofah, bisakah menemukan huruf jar, susunan seperti apa, kalimat yang ditemukan seperti itu. Nah, itu masuk menganalisis struktur kalimat dalam ranah kognitif. Semua Ibda Unas jadi bi uslubil khosin, jadi membuat teks dengan gaya yang baru. Dan ini sudah masuk ke dalam penerapan. Apakah dari yang sudah dipelajari dari memahami, terus kemudian menganalisis, apakah siswa itu bisa apply atau menerapkan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya dengan membuat creating teks yang baru misal, atau creating jumlah yang baru, itu masuk ke dalam ranah kognitif. Kemudian film majalil atifi, idharul ihtimam bita'allum. Idharul ihtimam bita'allum. Ini menunjukkan minat dalam belajar. Jadi seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya, kita perlu membantu siswa untuk menumbuhkan minatnya dalam belajar. Jadi tidak hanya semata-mata terus belajar teks saja, membaca aja, menganalisis saja, tapi kita juga perlu membantu untuk menemukan minatnya dalam belajar. Seperti itu. Cuma at-tadbir al-thaqafah al-arbiyah al-musyarakah al-fi'aliyah fi niqash. Jadi ini ada beberapa hal seperti menghargai budaya Arab, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Kemudian ini di ranah psikomotorik, berlatih berbicara dengan jelas, menulis huruf Arab, terus juga keterampilan yang lainnya, seperti itu. Cuma takyim taklim lughah al-arabiyyah bistikhdam tasnif Bloom. Jadi dalam taksonomi Bloom kita juga bisa melakukan evaluasi menggunakan taksonomi Bloom. Mulai dari misalnya yang bercontoh adalah kognitif. Jadi mulai dari tahap mulai terkir itu menyebutkan kaidahnya apa. Di tahap C2 adalah pemahaman. Jadi isyroh dan contohnya jadi berbeda. Nah, itu masuk ke dalam hal analisis. Kemudian at-taqyim, kemudian al-ibda, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian yang ditemukan dari penelitian beberapa, saya ambil dua ini, di adanya kekurangan di antara mengintegrasikan ke tiga ranah tersebut. Jadi kurangnya adanya kolaborasi integrasi pada ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik gitu. Jadi ketika itu diajarkan secara terpisah atau dilatih secara terpisah, itu ada ini membuktikan bahwa pembelajaran basis ini tidak diintegrasikan secara signifikan gitu, membuat siswa itu tidak meningkatkan kemampuan siswa seperti itu.
Kemudian eh, ketika diintegrasikan ketiga ranah taksonomi Bloom tersebut, itu bisa mencapai hasil yang terbaik untuk pembelajaran siswa, perancangan pembelajaran siswa seperti itu. Kemudian al-khulasah, ini kesimpulan. يعني التصنيف بلوم يساعدنا على فهم التعلم بشكل أشمل، ويجب أن نطبق المجالات الثلاثة معا لتحقيق تعلم najihin. Jadi kita perlu mengintegrasikan ketiga ranah tersebut supaya bisa memaksimalkan perencanaan pembelajaran secara baik, segitu. Nah, mungkin uh, هذا مني. شكرا على اهتمامكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل من منكم دخلت أو أسئلة فليتفضل. Silakan teman-teman, nanti kita banyak berdiskusi aja. Ana asal Ustazah Ainun في مجال معرفي طبعا هناك طبقات الأول يعني الحفظ صحيح نعم. حتى الأخير يعني التصميم. نعم. هل هذه المجال دائما تطبق مرتبا jadi apakah sesuatu itu dalam kognitif itu dalam taksonomi itu selalu berurutan mulai dari mengingat kemudian sampai mengevaluasi itu atau bahkan ada beberapa siswa itu yang berusaha menciptakan sesuatu atau menganalisis sesuatu justru itu untuk fokus memahami biar dia lebih paham biar dia mudah untuk mengingat. Jadi pertanyaan apakah itu selalu berurutan dalam taksonomi Bloom itu khususnya fi majali al-ma'rifi, apakah emang selalu mengingat itu atau karena ada sebagian santri itu kan atau siswa itu kan mungkin berusaha menganalisis atau apa itu untuk menghafal dan lain sebagainya. Baik. Oke. Baik. Saya coba jawab ya, tapi sependek pengetahuan saya aja, sependek pengetahuan saya. Jadi sependek pengetahuan saya, urutan-urutan itu adalah tahapan untuk bisa akhirnya pemikiran itu berkembang. Dimulai dari remembering, mengingat sesuatu. Dimulai dari hal yang kecil untuk mengingat, oh aku ini ingat itu, ingat ini, ingat itu. Kemudian dari ingat itu akhirnya dia bisa memahami. Misal aku ingat misal kosakata tentang feel bait gitu ya, feel bait. Kemudian anak-anak mengingat kosakata beberapa kosakata. Contoh ada baitun, ada kursiun, terus ada maktabun, ada babun, ada miknasatun, nah, dan hal sebagainya. Kosakata itu mengingat kosakata ini. Kemudian akhirnya dari situ dia muncul pemahaman bahwa oh di rumahku ini ada kalau bahasa Arabnya ini tuh ternyata ini tuh. Akhirnya dia memahami bahasa Arabnya ini adalah
bahasa Arabnya sapu itu adalah satu, bahasa Arabnya lantai oh bilatur, oh bahasa Arabnya meja adalah maktabun. Itu mulai tahap fahmun gitu. Kemudian dia bisa jadi apply, menerapkan dia di rumah, ternyata dia bisa bilang hadihi muknasatun, hadihi nafidatun dan sebagainya. Jadi kalau pendapat saya itu adalah tahapan kemudian berkembang pemikirannya, secara pemikirannya seperti itu. Nah, kalau pada kasusnya dia menganalisis dulu untuk bisa memahami, berarti pada dasarnya dia sudah ada pemahaman dahulu yang kemudian ternyata dikonfirmasi, bisa jadi ternyata pemahaman dia ada yang keliru. Kemudian melakukan analisis lebih lanjut. Akhirnya muncullah pemahaman yang baru. Jadi strukturnya pemahaman saya tetap seperti itu. Jadi dipahami dulu, mengerti dulu, ternyata setelah dianalisis ada hal-hal yang berbeda akhirnya mempengaruhi pemahamannya dia yang sebelumnya. Nah, itu uh, akhirnya bukan bukan tidak berurutan tapi akhirnya memperbarui gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada pendapat yang lain juga boleh untuk didiskusikan dari pertanyaannya Mas Raffi. Gitu, Mas Raffi. Mungkin Sa'azid Qalilan. Nah, Ustaz Misbah. Seperti Mas Bu. Mas, Eh, pada hakikatnya pembelajaran di kelas itu ada kecenderungan yang lebih apa namanya urutannya memang yang paling mudah dulu, baru naik lagi ke tingkat yang eh, sulit. Kalau tahapan-tahapannya memang idealnya seperti itu, tapi di lapangan ternyata tidak seperti itu kan ya. Jadi menurut saya sih sah-sah saja guru itu melakukan teknik pengajaran dengan secara random. Kadang guru itu di kelas pertama kali yang dilakukan adalah menyajikan sebuah gambar untuk dianalisis. Misalnya guru itu memperlihatkan tayangan gambar, kemudian seorang guru memberikan instruksi kepada siswanya untuk bisa menganalisis kira-kira apa yang ada di benak mereka untuk bisa disampaikan secara lisan. Secara otomatis anak itu dengan melakukan analisis pasti dia akan cenderung melakukan secara otomatis, pasti dia akan mengingat, recall, mengingat kosakata yang lalu, kemudian pemahaman dan terakhir adalah menerapkan. Jadi tidak semua guru itu melakukan urutan-urutan secara kaku ya, tapi kadang untuk memancing kognitif anak itu kadang dibutuhkan lompatan-lompatan tertentu sehingga mendorong siswa itu untuk memacu pikirannya untuk langsung ke C4. Kalau sudah posisinya C4 atau analyzing, otomatis kan C1, C2, C3 itu otomatis anak-anak sudah melakukan tahapan seperti itu. Kalau dari teknik pembelajaran, tapi begitu pula dengan kalau masalah evaluasi, ini kan materi ini kan tentang evaluasi juga kan ya. Jadi kalau penyusunan soal juga kadang dimulai dengan sebutkan, kemudian kosakata ini artinya apa. Kadang mulai soal nomor 1 sampai 5 kadang yang mudah dulu. Kadang juga dimulai dengan hal yang middle, jadi tidak harus dari yang mudah. Itu tergantung dari eh, gurunya masing-masing. Tapi memang idealnya urutannya itu memang eh, C1, C2, C3 dan sampai C4 atau C5. Jadi tergantung gurunya masing-masing. Kadang anak-anak itu kadang
jenuh kalau dimulai dari C1 C2. Kadang harus kita buat lompatan lompatan tertentu dengan me- mengamati ya, mengamati video, mengamati gambar dengan cara menganalisis. Dari analisis itu otomatis siswa itu sudah melalui tahap remembering, understanding, dan applying dan sebagainya. Barangkali itu contoh sederhana yang bisa dijadikan referensi bagi kita bahwasanya tidak harus dimulai dari C1, C2. Tapi kadang guru itu melakukan lompatan-lompatan tertentu untuk memacu kognitif otak siswa sehingga anak-anak itu benar-benar eh, termotivasi ya untuk memancing memancing pola pikir mereka. Aduno yakfi. Mungkin min ukhra. Syukran Ustaz Misbah. Mungkin yang lainnya sangat diperbolehkan untuk berpendapat. Ya, mungkin saya mau mengajak teman-teman diskusi karena pembahasan kita adalah taksonomi belum. Eh, Mungkin dari teman-teman apakah ada yang tahu tentang solo taksonomi sebelumnya? Ada yang sudah pernah dengar atau yang sudah pernah tahu Belum, Apa? belum dengar. solo Apa tuh? solo taksonomi? Solo taksonomi. Kemudian kalau teman-teman sudah pernah dengar, kira-kira Dengarnya pria Solo. Solo kalau misalnya taksonomi itu ada, ya, kalau udah pernah dengar terus gimana tanggapannya dengan taksonomi belum gitu? Nanti apply-nya seperti apa? Apakah sudah pernah diterapkan di sekolah dan kemudian bagaimana mungkin diskusinya ke situ mungkin di taksonomi belum dan juga solo taksonomi. Gimana sudah dia? Jadi kayaknya mau speak up. solo, setahu Ana sedikit itu solo taksonomi itu yang mengukur ini ya, mengukur kualitas yang dari sederhana kemudian menuju yang kompleks gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di situ dia mengevaluasi pemahaman, mengevaluasi yang dievaluasi itu pemahaman, kemudian bukan jumlah, bukan banyaknya pengetahuan yang didapat dari proses belajar itu gitu. Itu saya sekilas saja sih tahunya. Baru dibuka lagi malam ini, berarti kita buka lagi. Terus kalau menurut Bu Mila kita kira-kira bisa nggak diduetkan sama taksonomi belum ini atau memang dia adalah dua hal yang berbeda atau mungkin ada irisannya atau gimana Ustazah? Kalau Solo ini lebih dia lebih ke ini ya, lebih ke deep learning itu, kalau deep learning yang kita jalankan itu lebih ke kayaknya lebih ke solo taksonomi ya. Gitu Hmm. nggak sih kira-kira? Karena dia lebih berfokus kepada kualitasnya, bukan jumlah pemahamannya. Jadi kualitasnya itu dari deep learning itu kan dengan beberapa karakter yang sudah ditetapkan itu, karakter apa 8 fokus hasil deep learning itu. Hmm. Yang ya kurang lebih seperti itu ya.
Itu intermezzo aja ya teman-teman. Itu karena saya pernah dengar di sekolah itu memakai soal Iya. taksonomi dan juga ini ada Mm-mm. belum taksonomi. Jadi saya membuka diskusi barangkali dari teman-teman ada yang tahu menahu tentang soal taksonomi, terus ini ada berhubungan dengan taksonomi belum belum taksonomi, kira-kira irisannya seperti apa, konsepnya seperti apa, mungkin bisa di-sharingkan seperti itu. Mungkin belum familiar juga ya untuk kalau taksonomi belum ini dilaksanakan di beberapa sekolah kita masih pakai yang taksonomi belum yang itu. Yang ini ya berarti Ustaz Milde ya. Solo taksonomi ini belum belum banyak yang menggunakan sepertinya itu ya. Masih kita pakai yang taksonomi belum. Kalau taksonomi belum itu kan dia lebih tujuan pembelajaran kita itu kan kita sebutkan secara spesifik gitu dalam RPP gitu ya. Misalnya menyebutkan apa gitu C1 siswa memahami, kemudian atau siswa mampu menyebutkan ini itu kan dalam tujuan pembelajarannya kalau untuk yang kita gunakan RPP yang kita gunakan hari ini. Jadi kalau taksonomi belum yang kita pakai itu lebih kepada apa apa yang akan kita lakukan, tujuannya apa yang akan kita capai dari proses pembelajaran itu gitu. Makanya ada lots dan ada hots. Jadi dikriteriakan itu C1 sampai C3 itu lots gitu. Kemudian C4 sampai C6 itu Hot. hots gitu. Ya. Yang seperti Ustadz Umam tadi bilang, kita tidak akan terlepas dari C1, C2, C3. Cuma ketika kita masuk ke C4, artinya gini, ketika evaluasi itu tidak melulu di C1, tidak melulu di C2 gitu. Artinya pertanyaannya tadi tidak yang sebutkan saja gitu. Ada part yang di situ kita menganalisis. Contohnya kita kasih teks kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Itu yang kami lakukan. Yang Ana lakukan misalnya nahwu gitu. Karena kasih teks kemudian di situ mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk nahwu kawaid yang kita pelajari gitu. Kemudian perubahan-perubahan katanya. Dalam mufrodat mungkin mereka akan menciptakan dengan membuat kalimat yang serupa dengan struktur yang kita ajarkan gitu. Jadi sudah sampai masuk ke C6 gitu. Contohnya nahwu gitu. Contohnya nahwu itu tidak yang mahwal mubtada kan gitu kan. Itu kalau mahwal mubtada itu lebih ke C1. Jadi anak itu lebih kepada menghafal mubtada, huwa, ismun, marfuun gitu. Itu mungkin aplikasinya dalam pembelajaran bahasa Arab kita. Baik. Terima kasih sudah Milda. Teman-teman yang lain mungkin bisa sharing bagaimana penerapan taksonomi belumnya ketika di sekolah, mungkin dalam membuat soal kah atau eh, dalam pelajaran sehari-harinya kah. Itu boleh di-sharingkan ke teman-teman yang lain. eh Mungkin untuk taksonomi belum itu kan lebih senior teorinya ya tahun kalau tidak salah tahun 1956. Kemudian yang Solo Solo taksonomi itu kan ya barusan muncul tahun 82 itu. Intinya kalau taksonomi belum itu eh, sifatnya kerangka ya. Artinya lompat apa namanya urutan demi urutan itu sangat detail. Tapi intinya itu bagaimana mengasah eh, eh, kognitif siswa itu secara konsep bagaimana siswa itu fokusnya ke pemahaman. Meskipun pada akhirnya ada Cina mencipta, tapi kalau yang solo taksonomi itu dipangkas, jadi tidak apa namanya, tidak
urutannya tidak C1 sampai C6, meskipun tahapannya konsepnya memang mulai dari hal yang mudah, tapi konsentrasi pada solo taksonomi itu adalah pada karya nyata. Makanya di deep learning itu kan muncul eh, apa namanya eh, P5 ya, kayak P5 itu ya. Itu Ya, sebenarnya merupakan salah satu teori solo taksonomi bagaimana lintas mapel itu berkolaborasi untuk menciptakan eh, karya mereka. Misalnya IPA bergabung dengan kesenian, itu nanti eh, portofolionya seperti apa, karyanya seperti apa. Kemudian pelajaran Quran hadis dengan fikih atau bahasa Arab nanti karyanya seperti apa. Jadi banyak lintas mapel yang berkolaborasi. Tentunya intinya kan bagaimana anak itu didorong untuk menciptakan sesuatu. Meskipun itu prosesnya memang mulai dari pemahaman. Jadi kalau taksonomi belum itu penekanannya adalah bagaimana siswa itu benar-benar paham secara kompetensi arahnya kemana, indikatornya sudah jelas. Tapi kalau solo taksonomi itu memang arahnya bagaimana sih siswa itu benar-benar menciptakan sesuatu sebagai proyek mereka untuk eh, menciptakan sesuatu dari apa yang mereka pahami. Jadi menurut saya yang modern memang solo taksonomi karena ya tidak tidak berbelit-belit gitu ya, tidak berbelit-belit gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini, oh nanti karyanya seperti ini. Jadi kalau taksonomi belum itu banyak apa namanya tahapan-tahapannya, tapi kalau solo taksonomi memang eh, tujuannya satu, untuk konsentrasinya adalah bagaimana siswa itu benar-benar menciptakan sesuatu yang menjadi portofolio mereka, baik itu melalui PBL, PJBL, atau melalui metode-metode lainnya. Saya kira untuk membuat soal pun tidak terbelit-belit ya, membuat soal dengan menggunakan teori solo taksonomi juga saya kira itu lebih praktis. Jadi tidak terbelit-belit dengan kata kerja. Biasanya kalau taksonomi belum itu memang ada kata kerja operasional kan ya. Enggak, oh. Ya, tapi kalau solo taksonomi mungkin eh, kuncinya ya satu, yaitu bagaimana siswa itu benar-benar menciptakan karya mereka. Mungkin itu saja. baik. Terima kasih Ustaz Misbah, Ustazah Milda. Teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya atau ada yang mau diskusikan tentang taksonomi belum khususnya? Boleh, silakan disampaikan. Di sekalian saya belajar sharing dengan teman-teman semuanya. Sudah sama ngantuk ini sepertinya. Hmm. Pasti saya sedih. Tidak, Ustazah. Sudah. Ya. Eh, untuk tadi perbedaan antara taksonomi belum dengan taksonomi apa? Solo taksonomi. Ya. Ketika
kita menggunakan soal-soal yang jawabannya itu siswa menguasai, ada pilihan gitu ya, soal apa gitu ya. Terus jawabannya siswa menguasai secara menyeluruh pola-pola jumlah yang ditanyakan. Itu berarti nilainya tertinggi. Kemudian bawahnya siswa hanya menguasai sebagian pola kalimat yang ditanyakan. Dan yang terakhir, siswa tidak menguasai sama sekali. Ya, itu berarti menggunakan taksonomi Solo. Ya, karena taksonomi Solo ini dicanangkan untuk mengukur tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman. Jadi kalau apa itu taksonomi Solo itu mengukur tingkat atau kualitas ya, kualitas. Tapi kalau taksonomi Bloom itu mau tafkir. Yurokisu ala nau'it tafkir. Jenis-jenis berpikir kalau kita kenal ada low dan hot itu ya, itu kan mengarah ke taksonomi Bloom. Sementara kalau Solo, taksonomi Solo itu yurokisu ala umkil fahmi. Jadi meskipun anak mengerjakan tidak sempurna, tetap mendapatkan nilai. Sedangkan kalau taksonomi Solo itu kadang-kadang tidak memberikan nilai ke anak yang jawabannya kurang sempurna. Karena itu taksonomi Solo ini digunakan hanya menjawab sepertiganya benar. Misalnya kita minta anak untuk mengharokati atau menerjemahkan gitu ya. Misalnya. Sedangkan ada siswa yang hanya menerjemahkan beberapa kalimat saja dari paragraf itu misalnya. Atau hanya menerjemahkan satu paragraf. Ada yang sama sekali tidak ya. Otomatis yang sama sekali tidak akan mendapatkan nilai kan gitu. Jadi itu bedanya taksonomi Solo dengan Bloom. Kalau Solo itu bunyatul fahmi, untuk membentuk kepahaman. Itu kita melatih anak-anak supaya paham itu melalui proses gitu. Tidak langsung kita menuntut langsung semuanya harus bisa begitu ya. Jadi lebih humanis ya, kalau taksonomi Solo itu lebih humanis. Jadi yang kita nilai jaudatul ijabah atau naksul ijabah misalnya, mau foto. Kalau taksonomi Bloom itu mustawa tafkir. Ya. Sekarang kita dianjurkan untuk menilai itu harus dalam mengajar itu harus ada tafkir al-ulia ya. Tafkir al-ulia, berpikir tingkat tinggi atau hot. Jadi dalam RPP atau dalam modul kita itu bukan berarti harus mengandung 6 yang disebutkan tadi atau 6 yang taksonomi Bloom yang asli tahun 50-an atau taksonomi Bloom yang sudah direvisi pada tahun 2000-an. Yang 2000-an itu ada tambahan apa? Sama-sama 6, cuma ada yang diganti dan terakhir itu bukan evaluasi, bukan siswa mampu mengevaluasi, tapi siswa mampu kreasi al-ibda wal-ibtikar. Gunaka al-ibda wal-ibtikar. Kama kana fi al-manhaj al-mustaqil. Gunaka al-ahdaf al-ulya. Gunaka al-ibda wal-ibtikar. Ada kreativitas. Kalau menulis kalimat, misalnya,
itu masuk tatbik atau ibda wal ibtikar. Tatbik. Ya, lihat menulisnya ya. Kalau menulis kalimat yang misalnya kita mengajar pola jumlah fi'liyah, kemudian siswa diberi contoh, kemudian setelah siswa paham disuruh membuat kalimat, itu berarti masih tatbik gitu, belum ibda wal ibtikar. Tapi kalau kita sudah memberi misalnya mengajar kalimat jumlah fi'liyah cuma nakmur li kita berarti al-faqroh masalahnya. Juga menggunakan sudah masuk ke ibda. Karena di sana ada proses bagaimana siswa itu menyambung misalnya menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Mereka menggunakan huruf atau bagaimana menyatukan beberapa kalimat mempunyai satu ide pokok, ya itu berarti sudah menjadi ibda wa tafkir. Atau kita meminta anak untuk membuat kalimat-kalimat yang bisa menarik perhatian massa, misalnya membuat iklan, membuat brosur misalnya, dengan menggunakan kalimat-kalimat contoh kalimat yang sudah kita ajarkan. Itu berarti sudah sampai ke ibda wal ibtikar. PP yang dibuat oleh mahasiswa itu mayoritas mereka belum sampai ke al-ibda wal ibtikar. Banyak yang hanya sampai ke tingkat al-fahmi saja, tadzakur wal fahmi. Banyak yang sudah sampai tablik, sampai analisis. Tetapi kalau kita memang misalnya menggunakan pembelajaran mayoritas tujuan pembelajarannya adalah sudah ibda wal ibtikar. Misalnya siswa diminta membuat program baromij li akhiri sanah, misalnya li akhiri marhalah, baromijul utlah misalnya, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sudah pernah dipelajari atau menggunakan kosakata yang sudah dipelajari. Maka di sana ada al-ibda wal ibtikar. Ya. Jadi tidak mesti setiap pertemuan kita itu harus mengajarkan 6 itu semuanya, gitu ya. Tergantung pada tujuan pembelajaran itu. Kalau memang itu baru pertemuan pertama, apalagi untuk siswa yang misalnya MTS ya, kelas 7 itu, mungkin mereka belum banyak mempunyai kosakata ya. Mungkin kita baru pertama itu baru fokus ke tiga unsur yang pertama tadi, at-tadzakur, al-faham, wa tatbik, mungkin baru itu. Tapi untuk selanjutnya jangan seperti itu terus begitu ya. Kadang-kadang kita selanjutnya terus membuat proyek, membuat diskusi, kemudian juga ada wadifah, ada misalnya. Jadi dalam mengajar itu harus jangan membosankan begitu ya. Ngafal terus. Kemudian adai terus. Saya pernah melihat anak-anak yang KPL itu ya. KPL mungkin juga asatidah juga menjadi guru pamong ya. Itu kadang-kadang kalau kalam itu pasti suruh maju,
berduaan itu sampai mulai awal sampai akhir gitu aja. Ya, atau minggu depan gitu lagi, minggu depan gitu lagi. Ya, itu kan anak-anak ya bosan juga ya. Kita yang sebagai dosen atau guru pamong itu melihat aja sudah gimana itu ya kok gitu terus ya monoton gitu. Kadang-kadang anak-anak juga disuruh ya kalau misalnya hmm, nggak boleh membawa HP misalnya di kelas ya, suruh mengerjakan di rumah, misalnya membuat rekaman apa, monolog, menceritakan apa, menceritakan lingkungannya, rumahnya, hobinya di rumah, direkam, habis itu dikirim ke WA gurunya gitu misalnya. Kalau memang nanti di sekolah nggak boleh buka HP ya, karena mayoritas kan tidak boleh HP-nya dikumpulkan. Sebagian sekolah di Malang saya lihat seperti itu, nggak tahu. Saya kira di sekolah lain juga seperti itu. Nah, anak aliyah di Jalan Bandung saja di situ HP itu harus dikumpulkan ketika pagi, nanti pulang baru diambil. Tetapi boleh membawa laptop. Jadi sebetulnya juga laptop dengan HP itu negatif, bisa digunakan negatif, bisa juga positif juga ya. Tapi kalau HP itu kan lebih apa ya, lebih gampang dibawa kemana-mana, ke kantin dan sebagainya. Kalau laptop itu kan tempatnya terbatas, itu kan kita harus ada mejanya dan sebagainya. Ya. Jadi jadi kalau misalnya kita ngajar di pondok, asal tidak ngajar di pondok bisa disiasati seperti itu. Jadi yang membawa HP cukup gurunya, siswanya disuruh ngerjakan di rumah. Misalnya, jadi jangan dijadikan alasan kita melaksanakan mengajar itu monoton dengan alasan siswa nggak boleh bawa HP. Ya, kita harus kreatif gimana supaya kita tetap memberikan tugas kepada anak yang sesuai dengan apa ya sesuai dengan tuntutan masa kini ya. Jadi memberikan tugas PR itu tidak hanya untuk mengisi LKPD terus gitu ya. Dan kadang juga membuat proyek ya. Paling enggak satu semester 2-3 kali begitu ya. Mungkin bisa berkelompok, mungkin bisa juga individu. Jadi 6 tingkatan tadi tidak harus kita ajarkan semua dalam satu pertemuan atau satu RPP. Ya, disesuaikan dengan tujuan. Dengan tujuan. Indakum muskilah atau mudakhalah. Asatidah sudah mengikuti apa itu PPG atau sertifikasi itu Ya, mayoritas sudah ya. Belum. Ya itu soal-soalnya kan seperti itu, seperti taksonomi Solo itu ya. Soal-soal yang asatidah kerjakan ketika mengikuti PPG. Sudah ada yang mengikuti PPG? Apa sertifikasi guru? Program sertifikasi guru. Sudah ada belum di kelas ini? Ustadz Misbahul Umam sudah? Saya sudah selesai PLPG tahun 2012, saudara. 2012. Oh ya, 2012 apakah soal-soalnya sudah seperti itu belum ya? Dulu kan bukan PPG saya, Ustaz. Jadi menginap di Hotel Batu Oh, selama 10 hari itu, Ustaz. Jadi yang program itu ya, program ya, menginap di hotel gitu ya. Belum seperti sekarang PPG iya, itu. Ustaz. Kalau PPG yang sekarang itu soal-soalnya tidak ada yang semacam taksonomi belum itu ya. Jadi soal-soalnya itu kasus gitu untuk ujiannya maksudnya. Jadi soal-soalnya itu kasus misalnya ketika Anda menemukan siswa di kelas ini misalnya. Itu ya.
Kemudian apa yang Anda lakukan gitu. Jadi kasus-kasus seperti itu. Kemudian juga soal pengetahuannya, taksonominya itu menggunakan taksonomi suhu. Dan ketika kita diminta, Mas Adinda diminta membuat soal, itu juga membuat soal taksonomi suhu. Ya. Coba sekarang masing-masing membuat satu soal. Yang satu taksonomi Bloom, yang satu taksonomi suhu. Taksonomi Bloom bisa memilih di antara At-Tadzakur, Al-Fahm, At-Tatbiq, apa tadi, At-Tahlil, At-Takwim, Suma, Al-Ibda. Kita ganti yang terakhir Al-Ibda, kreatif ya. Jadi membuat dua soal, li taklimi luwa al-Arabiyah, kemudian yang satunya untuk menggunakan taksonomi sulu, membuat pertanyaan yang misalnya ada pilihan ganda ya. Pilihan ganda, kemudian ada pertanyaan, kemudian jawabannya seperti yang sekarang. Jadi misalnya siswa mampu menulis kalimat dengan sempurna tanpa salah, itu mendapatkan 5 misalnya, atau 4. Kemudian siswa membuat misalnya gitu ya. Perintahnya buatlah kalimat misalnya gitu, atau ya soal-soal bentuk yang lain. Ya, silakan sekarang ini saya beri waktu 10 menit ya. Semuanya ya membuat ya. Kalau perlu ditulis nanti dipresentasikan, di-share.
Nah, yakfi. Tafadhal ayu rahayu. Nah, Ustazah, tapi masih anak tulis di buku tulis. Belum sempat di Ustazah. Yang pertama untuk soal taksonomi Bloom tingkatan C6, yaitu al-ibda wal ibtikar, uktub kisotan kosiroh an yaumiyatika. Jadi di sini siswa mampu menulis sebuah cerita pendek mengenai kesehariannya. Ini biasanya di kelas 10 sudah diterapkan di semester genap bab 3 tentang al-hayah al-yaumiyah. Untuk taksonomi Solo itu yang tingkatan pertama yaitu tentang pertanyaannya mal muradif min kalimah al-jamilah. Itu Ustazah. Mal muradif min kalimah. Aspek pertama, aspek dasar. Yang itu yang kira-kira kalau yang taksonomi Solo itu tingkatannya bukan seperti taksonomi Bloom ya, tetapi memahami sekali misalnya. Dalam pemahaman. Berarti seperti kan untuk mengukur pemahaman siswa, berarti bisa saja kayak mal alaqah itu saja, menanyakan hubungan. Mal alaqah baina yatina, mungkin apa hubungan antara hobi dengan profesi dalam kehidupan kita. Jadi siswa nanti bisa menghubungkan keduanya dari hobi menjadi sebuah profesi. Biasanya di semester genap itu ada saja di bab al-hiwayah wal mihnah, menghubungkan hobi dengan profesi. Itu saja. Ya, kalau soalnya seperti itu bisa masuk akal, Ustazah. Jadi karena dalam taksonomi Solo itu bertujuan untuk mengklasifikasi tahdidu mustawa ya, coba saya serius. Ya, seperti ini ya. Jadi ahdafu tasnifi Solo ini tahdidu mustawa fahmil muta'alim bidikoh. Jadi pertanyaannya lebih kompleks ya. Jadi pertanyaan Ustazah yang kedua tadi saya kira lebih tepat ya. Cuma kalau hanya apa tadi yang pertama tadi apa? Muradif. Muradif itu mungkin yang cocok adalah taksonomi Solo ya. Tingkat tadakur gitu ya. Karena kalau taksonomi Solo itu tingkatannya ini tujuannya. Mustawa fahmil muta'alim bidikoh. Kemudian at-tamyiz baina fahmi sakti wal amik. Kalau misalnya untuk membahas paragraf gitu, siswa diminta untuk membuat ide pokok atau menyimpulkan gitu. Ini kan cocoknya ini at-tamyiz untuk membedakan pemahaman yang masih kasar, pemahaman kasar atau pemahaman yang mendalam. Musa adatul mu'alim fitasmimi ta'alum qaim alal fahmil fatiki. Ini yang
membangun pemahaman yang benar-benar. Jadi ada prestruktur, tingkatannya ada unistruktural, ada multistruktural. Jadi ini yang paling sederhana, prestruktural, paling rendah ya. Al-muta'alim layak gambul mampu, tidak paham sama sekali tentang tema. Al-ijabah wairu murtabitoh soal. Ya memang soal bagaimanapun juga bisa kita kategorikan seperti ini, tetapi kalau mau kita bagi-bagi sesuai dengan tujuan ini tadi kurang bisa. Jadi ini ada tingkatan-tingkatannya, mustawa muta'atidil dunia, al-muta'ali yang yahamu idata jawani pelakinahu layar bud bainahuma. Berapa hal dia sudah paham tetapi tidak bisa menghubungkan. Misalnya dia paham terkait dengan domir, tetapi belum bisa menggunakan dalam kalimat yang benar. Awal alaki. Ini kemudian yang ini yang extended Jaringan putus-putus nih. dan ya ini sudah ibtikar ini ya. Intaju afkar akulul jadidah. Jadi ibtikar itu tidak hanya intaj ya, tapi bisa juga hulul. Menciptakan sesuatu, menganalisis atau menyelesaikan masalah yang baru. Bahwa a'lam mustawa tasnif. Jadi kalau yang solo itu yang paling tinggi juga ibtikar ya, sama dengan taksonomi blue. Jadi isu tasnifi solo itu tarkis ala jaudatil ijabah. Apa bedanya dengan si Laisa mujarrodu sikah. Kalau taksonomi belum itu sikah, benar atau salah gitu ya. Tapi kalau tasnifi solo itu kualitas jawaban. Kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, kualitas 4. Minal basid ilal mu'akkad khosatan fil as'ilah maqawiyah wal maktubah. Sungguh itu tadi. Ya, jadi tidak semua soal bisa dikategorikan tasnifi solo. Ya, jadi kalau belum itu mustawa takhir tergantung pada tingkatan tahapan berpikir. Kalau solo itu jaudatul ijabah. Kalau solo itu cocok dengan pembelajarannya berbasis outcome, natijut ta'alum. Kalau belum itu berbasis tujuan. Sementara kita di sekolah itu masih banyak menggunakan yang belum karena sesuai dengan RPP kita itu ada tujuan. Ya, jadi kalau yang solo itu munasib 5 haroti takdir al-ulia. Orang mau nigari, Mak.
Uyubu tasnifi Solo, kekurangan tasnif Solo itu yuk tamadu ala takdiril mu'alim. Jadi subjektif sifatnya ya, berdasarkan apa? Berdasarkan mood guru itu ya. Yahtaj ila hibroh fit tahlil. Qad yastasimu bidzatiyah di ba'di halati tahlil. Ya, subjektif tergantung pada pribadi masing-masing. Ada yang mengatakan ini sudah sempurna, masih ada yang mengatakan kurang sempurna misalnya. Ini contohnya syarhu kalimah wahidah misalnya, mustawa Allah yang paling rendah ini. Zikru idati afkar lebih tinggi lagi, rabtul afkar lebih tinggi lagi, tahlilun nas au intajunas ini paling tinggi. Ya. Saya kira dari contoh-contoh ini kalian bisa membuat, ya silakan ditulis di grup WA saja. Ya, di grup WA masing-masing menulis 2 soal, yang satu taksonomi Bloom, yang satu taksonomi Solo. Kalau ditulis tangan nggak apa-apa, nanti difoto terus dikirim di grup WA. Ya, silakan dikerjakan. Kita cukupkan pertemuan kita. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan, Afwan, silakan. Afwan saja anak hadir tadi saja. Teman tadi agak telat gara-gara Ya, Bang. ada acara rapat tadi saya. Saya juga. Ya, Bang. Mungkin bisa dibuat contoh lagi, Ustaz ya. Duh, nggak kedengaran. Di grup WA. Indan naktatim Biko Ana Indakum udah kelar? Sudah dikerjakan UTS-nya akhir April ya? Masih berapa minggu? 3 minggu ya? 3 minggu. Silakan diselesaikan book chapter. book chapter. Nah. Seperti Saya bagi misal. satu maudhu 2 anak ya? Satu maudhu 2 penulis ya? Ya, bisa dikerjakan. Mungkin bisa Iya, Ustadz. mungkin bisa saya tunjukkan mungkin contoh. Mungkin barangkali bisa cocok Ustaz ya. Oh iya, silakan kalau Soal. mau saya stop dulu ya. Ini. Silakan Ustadz. Mandur Ustaz ya. Lama di proses kayaknya. Batal amalia. Kelas. Holas. Kelas kurang dibesarkan sedikit. Diperbesar. Ya apa ini ya? Ya sudah. Ya, sebentar. Versi. Kita. Tafadhal ikra Ustaz. Mungkin bisa dikritisi saja. Ya, silakan Untuk dijelaskan dulu. versi taksonomi belum, saya mengangkat level C4 menganalisis yang mana fokusnya pada proses kognitif. Untuk instruksi soal, analisislah struktur kalimat di bawah ini.
identifikasilah mana yang berfungsi sebagai fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Kemudian jelaskan mengapa setiap kata tersebut memiliki harokat akhir yang berbeda. Misalnya, saya membawa soal syaribat thalibu al-laban. Nah, target di sini adalah bagaimana siswa itu bisa membedakan syaribah adalah kata kerja atau libu adalah pelaku dan al-laban adalah sebagai objek. Kemudian target yang kedua adalah mengorganisasi, yaitu menghubungkan bahwa pelaku fa'il harus marfu atau dhammah dan objek maf'ul bih harus mansub. Jadi untuk tingkatan menganalisis hanya terbatas bagaimana siswa itu mengidentifikasi manakah yang termasuk fi'il, fa'il, dan maf'ul serta mengapa harokat akhir itu masing-masing berbeda-beda. Itu menurut fokus pada proses kognitif taksonomi Bloom. Kemudian untuk versi Solo taksonomi, karena ini fokusnya pada kompleksivitas respon, versi Solo taksonomi, perintah soalnya adalah disediakan sebuah kalimat yang salah, temukan kesalahan harokat pada kalimat tersebut, dan hubungkan alasan kesalahan tersebut dengan aturan tata bahasa yang berlaku. Contohnya, yaktubu al-muallimin ad-darsah. Al-muallimin ad-darsuh. Di sini ada yang salah kan ya. Jadi tujuan atau target respon siswa, tujuan dari soal ini adalah bagaimana siswa menjelaskan bahwa al-muallimina itu salah karena sebagai pelaku fa'il jamak mudzakkar salim harusnya menggunakan wawu atau al-muallimunah. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah siswa menjelaskan ad-darsu salah karena sebagai objek haruslah fathah. Kemudian setelah dijelaskan mana yang salah, maka yang terakhir adalah siswa menghubungkan semua elemen menjadi satu logika atau tata bahasa yang utuh, yaitu dihubungkan dengan i'rab. Jadi kalau misalnya subjek atau fa'il itu harus wawu dan nun jamak mudzakarnya, tidak boleh ya dan nun. Kemudian dihubungkan lagi objek dihubungkan dengan i'rab bahwasanya objek itu haruslah fathah, tidak boleh dhamma. Jadi selain menentukan mana yang salah, siswa itu harus menentukan manakah i'rabnya, bagaimanakah bunyi i'rabnya, dan bagaimana konsep i'rab dari dari fa'il dan maf'ul bih yang sudah ditentukan kesalahannya. Mungkin itu kompleksivitas respon untuk versi Sulu taksonomi saja. Jadi kalau taksonomi belum itu hanya menyangkut masalah Iya. apa namanya ketentuan manakah yang fa'il dan maf'ul, sedangkan yang eh, taksonomi itu fokus pada bagaimana menentukan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya serta menghubungkannya dengan Iya, Mak. i'rab. Jadi yang target itu merupakan pilihan jawaban atau gimana? Maksudnya target itu Pilihan jawabannya beda ya, tapi nanti pilihan jawabannya beda kan? iya, jadi ada yang level 1, level 2 gitu Ustazah, sama dengan yang Iya, tadi. mungkin level 1 siswa Hanya tidak bisa ya menjelaskan hanya apapun bisa terkait menjelaskan. i'rab, misalnya Ya, gitu ya. iya Dan Ustazah. level Jadi 2 siswa hanya bisa menjelaskan salah satu, misalnya mu'alimin dengan ya. benar. Level 3 yang kesalahan yang ada pada kalimat itu, 2 kalimat misalnya. Dan yang Iya, terbaik adalah siswa secara menyeluruh bisa menjelaskan dan mengkaitkan kesalahan dengan penyebabnya. Misalnya seperti itu ya, pilihannya kan gitu ya. 6, iya, iya Ustazah. Yang terbaik nanti nilainya misalnya 4, yang kurang baik 3, yang kurang baik 2, yang sangat kurang baik 1, misalnya gitu. Ya, itu contohnya gitu. Jadi target di sini bukan pilihan ya, Bukan, Ustadz ya, bukan pilihan bukan. jawaban, Mas. Iya.
Bukan. Membuat soalnya langsung pilihannya. Untuk yang taksonomi Solo itu ada pilihan ganda ya. Pilihan jawabannya itu bagaimana sesuai dengan perintahnya itu. Kalau ini tadi Ustadz Misbah tadi perintah terkait dengan qawaid, pilihan jawabannya ya terkait qawaid. Kalau misalnya istimewa ya berarti disesuaikan gitu ya. Ada soal, kemudian ada jawaban. Apakah soalnya itu hanya benar salah boleh, pilihan ganda boleh, yang untuk taksonomi belum, jawaban pendek boleh, jawaban panjang boleh. Tapi kalau untuk yang taksonomi Solo ya seperti itu, agak lebih soalnya itu agak menantang gitu. Lebih panjang dan sempurna. Tergantung soalnya. Ada lagi yang mau disampaikan hari ini? Berarti nanti soalnya pilihan ganda, Ini Ustazah. bisa memberikan yang untuk taksonomi Solo bisa, tapi gimana ya, agak sulit. Agak sulit. Yang enak kalau yang Solo itu pilihan ganda. Kalaupun membuat jawaban, misalnya kunci jawabannya ini. Terus untuk siswanya itu tetap pilihan ganda. Kalau uraian atau isian gimana Ustazah? Untuk taksonomi Solo, Solo taksonomi. Taksonomi Solo, uraian atau isian boleh. Kalau misalnya jadi nanti yang dipilih siswa itu Misalnya dari famul makronya saja gitu. Satu fokus di famul makro gitu. ya Bahmul Makro misalnya. Terus nanti pilihan, jadi soalnya misalnya ini, tulislah ringkasan dari teks di bawah ini misalnya. Terus nanti pilihan, ini pilihan untuk guru atau untuk siswa ya? Untuk siswa Ustazah, mungkin menemukan ide pokoknya gitu dari satu paragraf. Ya, jadi misalnya siswa dapat menemukan ide pokok dengan benar. Ya. Yang kedua, yang nilainya tertinggi ya. Yang di bawahnya kira-kira ide pokok masih kabur, misalnya gitu ya. Dan di bawahnya hanya menemukan beberapa kata terkait ide pokok. Misalnya. Yang keempat, siswa hanya sama sekali tidak bisa menemukan ide pokok, tidak bisa memahami makna teks. Bisa dipahami nggak ini? Atau saya salah ya menjelaskan? Kita membuat kisi-kisinya apa buat soalnya, Ustazah? Buat soal, Berarti yang taksonomi belum, yang pilihan ganda, boleh, pilihan ganda boleh. yang Solo taksonomi berarti yang uraian gitu aja, Ustazah ya. Iya boleh, uraian boleh, mau mau apa ya, menganalisis boleh. Misalnya ada kalimat, siswa diminta untuk menganalisis.
terkait dengan pola-pola yang ada di dalam kalimat. Ya, sudahlah, nanti coba dikerjakan, nanti saya lihat di grup WA-nya. Grup WA ya, nanti kita diskusikan di sana. Tapi kalau ada sekarang ada yang masih mau menayangkan, silakan. Satu lagi, mungkin satu peserta, satu mahasiswa, siapa? Anak Ustazah, tapi nggak bisa ditampilkan. Dibaca saja. Nah, dibaca aja Ustazah. Nah, jadi ini tentang pelajaran aku Ustazah. Jadi tentang tahlil, evaluasi, berarti dicek berapa tuh tadi lupa. Soalnya ini Ustazah, halil hadhihi al-jumlah qad akalat al-mar'atu ta'aman. Ainal fi'il wal ism wa ma alamatu. Ini itu pemahaman. Kemudian Untuk apa itu? analisis Belum juga. apa solo? Taksonomi belum saja. Nah, jadi dianalisis dulu tuh kod akalat almar atau to'aman. Nah, mana fiilnya, mana isimnya, kemudian kenapa dia bisa disebut fiil? Nah, kayak di sini kan kayak akalat. Oh, berarti wal fi'lu yurafu bi kod. Nah, ada huruf kodnya. Kemudian wata itaknis, kemudian di akalat di situnya ada tanisnya, makanya dia bisa disebut fiil. Kemudian almar'atu ini isim apa fiil? Oh, ini isim. Kenapa dia isim? Karena bisa kemasukan alif lam wal ismu yurafu bil alifi wal qafdi, kan itu nanti ada itunya lagi. Kemudian to'aman ini fiil apa isim? Oh, kalau misalkan fiil kenapa, kalau isim kenapa? Oh, isim dia kenapa? Karena menerima tanwin gitu sih. Dasar tapi butuh analisis pemahaman gitu juga usah. Ya, berarti soalnya itu alaikum antuhalilu i'roba au mauki'a unsurul jumlah al-atiyah gitu ya. Nah, atau a'rib al-kalimat fil jumlah al-atiyah. Ya, jadi tugas kalian hanya taksonomi belum, tahlil atau analisis, terus soal. Udah gitu aja. Habis itu taksonomi solo, soal, sudah gitu aja. Nanti saya sendiri yang menyimpulkan. Yang solo itu masuk ke kategori yang ibtidah atau yang lanjut, tengah atau lanjut. Kalian tentukan ini yang ibtidah, ini yang tengah, ini yang lanjut. Berarti tidak usah butir jawaban Ustazah ya, soal saja Ustazah. Iya, soal saja. Cuma diklasifikasi berdasarkan tadi. Kalau belum ada 6, kalau kalau yang tadi ada berapa? Saya lupa. Kalau yang solo ada 4 tingkatan ya. Iya, 4. Oh, kok 4 ya? Berapa tadi? 5, ada 5.
materi struktural tadi, qoblal bunyawi. Oh, ini tingkat evaluasinya ya, tingkat evaluasinya. Jadi begini, yang penting Anda membuat soal gitu aja. Yang bisa dinilai dengan pilihan seperti itu tadi. Kalau misalnya gini, Anda membuat soal yang hanya bisa dinilai dengan benar dan salah, itu tidak bisa dikategorikan ke taksonomi Solo, tetapi harus membuat pertanyaan yang lebih kompleks. Kalau yang belum itu bisa membuat soal yang sederhana, kan bisa tadzakur, tafahum tadi. Itu aja. Jadi untuk yang taksonomi Solo yang penting Anda membuat soal saja. Nanti itu saya yang akan menilai apakah itu bisa dinilai dengan taksonomi Solo yang ada tingkat-tingkat tadi. Tingkat sederhana, sedang, tinggi, kemudian paling kompleks tadi. Jadi ketika Anda membuat soal muratif kalimat ini adalah ini, gitu. Itu kan siswa mungkin hanya 2 tingkat ya. Yang satu bisa, yang satu tidak bisa, itu saja. Apa mungkin anak-anak menjawab dengan satu kata tetapi setengah benar, setengah enggak, itu kan enggak mungkin gitu. Kalau salah ya salah. Tetapi beda kalau Anda membuat soalnya itu misalnya tentukan ide pokoknya, tentukan kategori jumlah yang ada pada paragraf ini. Misalnya seperti itu kan bisa anak-anak bisa mengerjakannya mungkin sebagian, menyeluruh, atau hanya satu yang dikerjakan, atau tidak sama sekali gitu loh. Maksud saya lebih ada 4 tingkatan tadi. Ada jaudah, mungkin jawabannya salah, tapi tulisannya itu bagus ya. Tulisannya itu bagus gitu, tetapi isinya salah. Nggak Nyalin itu nyambung. sudah. Itu berarti masih dapat nilai kan, kalau taksonomi Solo. Gitu. Tapi kalau taksonomi belum, meskipun tulisannya bagus, kalau salah ya salah gitu. Itu yang membedakan. Ya, saya kira sudah bisa dipahami. Silakan, saya kira gampang buat sudah kerjaan sehari-hari. Dan naktafi Laliko alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.